Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azahra dari kelas Aksya B dengan NIM 2216040164. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari final project, yaitu tentang join product and by product costing. Soalnya yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kilo produk diolah ke Departemen A, lalu sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B, sisanya itu ditransfer ke Departemen C. Joint cost yang diserap di Departemen A itu sebanyak Rp4.000. Pada Departemen B, produk tersebut diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya sebesar Rp600. Lalu dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Produk yang diterima dari Departemen C tersebut diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40%-nya ditransfer ke Departemen D. Lalu seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilo dan menelan tambahan biaya Rp120. Adapun 60%-nya produk diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 kg dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana itu sebesar Rp360. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah diagram proses produksinya, lalu hitung harga pokok per unit masing-masing produk bersama, lalu buat jurnalnya. Pertanyaan yang pertama yaitu buat diagram proses produksi. Nah, di Departemen A itu katanya di soal terdapat 400 kg produk diolah di Departemen A. Lalu di Departemen A itu joint cost yang diserapnya yaitu Rp4.000. Nah, berarti diagramnya kita mulai dari Departemen A, yaitu terdapat 400 kg dengan joint cost-nya Rp4.000. Lalu di soal katanya sebanyak 30% ditransfer ke B dan sisanya ditransfer ke C. Nah, produk di Departemen A ini dialokasikan ke dua departemen, yaitu 40% ke B dan sisanya itu 70% ditransfer ke C. Berarti 30% dari 400 kilo itu yaitu 120 kg untuk produk B, lalu 70% dari 400 kg itu ditransfer ke C yaitu sebanyak 280 kilo dengan menelan biaya dengan tambahan biaya di produk C itu sebesar 1.000, sedangkan di Departemen B itu 600. Lalu di Departemen B ini diolah lagi menjadi sebuah produk barang jadi, namanya produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Lalu di Departemen C ini sebanyak 280 kilo ini kita transfer ke dua departemen. Nah, di mana 40%-nya ditransfer ke D dan 60%-nya itu ditransfer ke Departemen E. Nah, berarti 40% dari 280 itu yaitu 112 kg untuk Departemen D, sedangkan 60% dari 280 kg itu yaitu 168 kita transfer ke Departemen E. Nah, biaya tambahan untuk Departemen E itu sebesar 360, sedangkan untuk Departemen D yaitu sebesar 120. Lalu setelah ditransfer ke Departemen D dan E, nah di Departemen D ini juga diolah dan menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 kg. Lalu di Departemen C ini juga diolah menjadi suatu produk barang jadi yang namanya produk Egana dengan harga jual 20 per kilo.
Lanjut kita hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Nah, nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama kita cari dulu produk delta dan egana. Nilai pasar untuk produk delta itu kita dapat dari 112, yaitu 112 yang ada di departemen D, yaitu 112 ya. Lalu kita kali dengan harga jualnya di produk delta ini, yaitu 10 per kilo. Berarti 112 dikali 10 hasilnya itu 1120. Lalu kita kurangkan dengan biaya pemrosesan di departemen D. Nah, produk delta ini kan sebelumnya diproses di departemen D, yaitu sebesar 120 rupiah. Lalu 1120 itu kita kurangkan dengan 120, hasilnya yaitu 1000. Lalu kita cari produk egana, yaitu 168. Di produk egana ini kita kalikan dengan harga jualnya 20. Nah, 20 kg didapatkan hasilnya 3.360. Lalu kita kurang dengan biaya pemrosesan di departemen E. Egana ini sebelumnya diproses departemen E sebanyak 360.000 ya. Lalu kita kurangkan, dapat 3.000 untuk biaya di produk egana. Lalu kita totalkan nilai pasarnya, nilai pasar delta kita tambah dengan nilai pasar egana, yaitu 1000 ditambah 3000, yaitu hasilnya 4000. Lalu kita kurangkan dengan pemrosesan di departemen C. Nah, produk delta dan egana ini sebelumnya diproses di departemen C, yaitu sebesar 1000. Kita kurangkan 1000. Lalu kita kurangkan 1000, didapat nilai bersih atau NMV produk delta dan egana itu sebesar 3000. 4000 dikurang 1000, 3000. Nah, selanjutnya kita cari produk beta. Nilai pasar dari produk beta itu yaitu 120 di produk beta kita kalikan dengan harga jualnya. Ini produk beta harga jualnya Rp30 per kilogram. Nah, didapat 3.600 nilai pasar betanya. Lalu kita kurangkan dengan biaya pemrosesan di departemen B. Nah, di departemen B itu sebesar Rp600. Nah, kita kurangkan dapat total nilai pasarnya pada titik kita kurangkan 3.600, kita kurang 600, kita dapat untuk produk beta ini 3.000. Lalu kita cari total nilai pasar pada titik pisah. Nah, total nilai pasar ini kita gabungkan produk delta dan egana, kita tambahkan dengan produk beta. Produk delta dan egana itu didapat nilai bersihnya yaitu 3.000, sedangkan di produk beta itu 3.000. Kita tambahkan 3.000 ditambah 3.000 dapat 6.000 total nilai pasar pada titik pisah. Lanjut, kita cari alokasi biaya produk bersama di departemen A. Pertama, produk delta dan egana 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000. Nah, 3.000 dari produk delta dan egana. Yang ini 3.000 nilai bersihnya dari produk delta dan egana. Lalu kita bagi dengan 6.000. 6.000 ini total keseluruhan dari produk delta dan egana, lalu kita tambah dengan beta. Lalu kita bagi dengan 4.000. 4.000 ini biaya yang ada di departemen A. 4.000 ya. Ini 4.000 di departemen A. Lalu didapat hasilnya Rp2.000. Rp2.000 ini untuk produk delta dan egana. Lalu untuk produk beta 3.000. 3.000 ini kita dapat dari sini, dari produk beta itu 3.000. Lalu kita bagi dengan 6.000.
6.000 itu total dari keseluruhannya ya, delta dan egana ditambah beta, lalu dikali 4.000 itu biaya yang ada di departemen A. Lalu kita tambahkan produk delta dan egana dan produk beta ini Rp2.000 ditambah Rp2.000, hasilnya Rp4.000. Ini total keseluruhannya. Lalu kita cari alokasi biaya produksi bersama di departemen C. Produk delta itu 1.000 dibagi 4.000. 1.000 ini kita dapat dari sini. Nah, ini biaya di produk delta 1.000. Lalu kita bagi dengan 4.000. 4.000 ini total dari delta dan egana 4.000. Kok 4.000? Nah, nih. Berarti di produk delta itu 1.000 dibagi 4.000, kita kalikan 2.000. 2.000 ini dari produk delta dan egana, alokasi produk delta dan egana 2.000, lalu ditambah 1.000. 1.000 ini alokasi biaya yang ada di departemen C 1.000 ya. Nih C 1.000. Lalu didapat hasilnya 750 untuk produk delta. Lalu untuk produk egana 3.000 kita bagi dengan 4.000. Ini 3.000. Lalu kita bagi dengan 4.000. Lalu kita kalikan 2.000 ditambah 1.000. 2.000 ini alokasi di produk beta 2.000. 1.000 ini biaya di departemen C. Didapat hasilnya sebesar 2.250. Lalu kita totalkan alokasi biaya di departemen C di produk delta dan egana, yaitu 750, kita tambah dengan 2.250, hasilnya yaitu 3.000. Lalu kita buat tabel. Nah, ini yang pertama ada produk, tabel kolom produk delta, egana, beta. Nah, alokasi biaya produk bersamanya. Nah, ini delta, alokasi biaya produk bersama delta 750. Lalu untuk produk egana 2.250. Lalu untuk produk beta yaitu 2.000. Lalu separable production cost untuk produk delta itu 120. Sedangkan dari produk egana itu 360. Produk beta yaitu 600. Di sini ya, kita dapatkan dari diagram ini. Ini 120, 112. 120. Nah, lalu total costnya yaitu kita tambahkan untuk produk delta, kita totalkan total costnya itu 750 ditambah 120, dapat total costnya Rp870. Untuk produk egana kita tambahkan alokasi biaya produk bersamanya itu 2.250, kita tambahkan dengan separable production costnya 360, dapat total costnya 2.610. Lalu untuk produk beta kita tambahkan 2.000 ditambah 600, dapat total costnya itu 2.600. Nah, lalu untuk produksi delta itu 112 kilo, produk egana 168, sedangkan untuk produk beta itu produksinya 120 dari diagram tadi ya. Sini 120 nih.
Lalu kita cari harga pokok per unitnya untuk masing-masing produk. Nah, untuk produk Delta itu harga pokoknya kita bagikan 870, ini kita bagi produksinya 112, dapat 7,76 harga pokok per unit untuk produk Delta. Lalu untuk produk Egana 2610 kita bagi dengan produksinya 168 kilo, dapat harga pokok per unit untuk produk Egana itu 15,53. Lalu untuk produk Beta total costnya itu 2600, kita bagi dengan produksinya 120 kilo, dapat harga pokok per unitnya yaitu 21,66. Lalu selanjutnya kita buat ayat jurnalnya. Nah, yang pertama ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Nah, jurnalnya yaitu kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4.000 dan di kreditnya berbagai akun di kredit sebesar 4.000. Ini dari diagram tadi. Biaya di Departemen A itu 4.000. Kita bebankan biayanya. Lalu ayat jurnal yang kedua untuk mencatat barang jadi di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan C. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen B yaitu sebanyak 2.000. Sedangkan di Departemen barang dalam proses Departemen C juga 2.000. Kita kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen A yaitu totalnya itu 4.000. Ini ya 2.000. Nih 2.000, 4.000. Lalu ayat jurnal yang ketiga itu untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen B yaitu Rp600. Kita kreditkan berbagai akun di kredit yaitu Rp600. Nah, sini ya. Lalu ayat jurnal yang keempat untuk mencatat barang jadi di Departemen B yaitu produk Beta. Kita debitkan persediaan produk Beta itu sebesar 2.600 dan kita kreditkan persediaan dalam proses Departemen B 2.600 juga. Angkanya dari tabel tadi ya, 2.600 produk Beta. Nih 2.600 dari total costnya produk Beta. Lalu ayat jurnal yang kelima untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen C yaitu 1.000. Berbagai akun di kredit juga 1.000. Ini biaya di Departemen C yang di diagram Departemen C. Yang ini. Nah, ayat jurnal yang keenam yaitu untuk mencatat barang jadi di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan E. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen D itu 750. Lalu persediaan barang dalam proses Departemen E itu 2.250. Lalu kita kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen C yaitu 3.000. Angkanya kita dapatkan dari tabel tadi. Ini ya, 750 di Delta, di alokasi biaya untuk produk bersama Delta 750, Egana 2.250. Lalu jurnal yang ketujuh
yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen D yaitu sebesar Rp120. Lalu di kreditnya berbagai akun di kredit sebesar Rp120. Berarti biaya di Departemen D tadi ya, yang di diagram tadi. Ini 1.000. Lalu ayat jurnal yang ke-8 yaitu untuk mencatat barang jadi di Departemen D yaitu produk Delta. Kita debitkan persediaan produk Delta itu 870. Lalu di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen D juga 870. Ini angkanya di tabel tadi 870. Ini total costnya Delta. Lalu ayat jurnal yang ke-9 mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen E itu 360. Lalu berbagai akun di kreditnya 360. 160 di Departemen E. Hmm, 360. Lalu ayat jurnal yang ke-10 untuk mencatat barang jadi di Departemen E yaitu produk Egana. Kita debitkan persediaan produk Egana 2.610. Lalu di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen E 2.610. Ini angkanya dari tabel tadi 2.610 nih untuk Egana total costnya. Oke, itulah pembahasan soal nomor 2 dari final project. Sekian, hanya sampai di sini pembahasannya. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.